Rulajha 31. Ya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Khalifatullah Imam Al-Mahdi wal Masih Maud, dan beliau seorang utusan Allah umatnya Nabi Muhammad. Beliau telah wafat dan Allah menggantikannya dengan khilafah alamin haji nubuwah, sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali adalah khilafah alamin haji nubuwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan khilafah alamin haji nubuwahnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu sudah berjalan hingga sekarang, masih berlaku 115 tahun lebih. Khalifah pertama, khalifah kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima yang masih hidup Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Ya. Nah, kalau berbicara tentang khilafah, jangan dikaitkan dengan politik. Karena apa? Karena khalifah ini adalah khilafah ala minhajin nubuwah Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak bisa dikatakan didalangi oleh petinggi Inggris atau anteknya Yahudi. Tidak bisa, karena ini khilafah ala minhajin nubuwah itu khilafah ala minhajin nubuwah Rasulullah SAW yang telah diutus Allah kepada semua manusia di seluruh penjuru dunia dengan rahmatan lil alamin. Kamu paham gak nih? Jangan-jangan saya jelasin kamu tidak paham gimana nih? Aduh, nih Pak Jaga Sukma juga sama nih. Beliau menjelaskan, atau Pak Jaga Sukma ini menjelaskan bahwa Al-Mahdawiyah itu miniatur politik. Waduh, bukan. Mahdi itu dari katanya saja orang yang mendapat petunjuk Allah. Imam Mahdi artinya imam yang diberi petunjuk Allah dan memberi petunjuk kepada umatnya. Jadi sama dengan nabi atau rasul. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 73, wa ja'alnahum, dan kami telah menjadikan mereka. Nah, mereka itu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah Allah. Kemudian ayat selanjutnya, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan Allah mewahyukan petunjuknya dan perintahnya kepada mereka untuk berbuat kebajikan. Nah, jadi bukan politik, Pak. Ya, kalau politik itu kan berseteru, ya. Demokrasi itu kan partai dengan partai itu berseteru, berebut kekuasaan. Kalau ini tidak berebut kekuasaan, karena kita melakukannya atas perintah Allah, ya. Imam Mahdi itu, para nabi juga atas perintah Allah untuk berbuat kebajikan, untuk menegakkan sholat, membayar zakat dalam beribadah kepada Allah, ya. Nabi Isa itu sudah wafat dalam usia 120 tahun, ya. Masa nggak percaya sih kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad saja mengatakan bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Nah, Imam Mahdi itu perumpamaan Nabi Isa, bukan reinkarnasi. Tidak ada Mesias reinkarnasi. Yang ada adalah Imam Mahdi itu Al-Masihnya Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Isa Al-Masihnya Nabi Musa. Ya, sekarang saya posting sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa Nabi Isa telah wafat dalam usia 120 tahun, ya. Tidak percaya sabda Rasulullah, ya, bahwa Nabi Isa itu hanya 120 tahun hidupnya itu.
Masih kemudian pakai dalil menggunakan wafat adalah tajdid. Apaan itu tajdid? Sudahlah, baca itu tuh hadis At-Tabrani. Rasulullah menyatakan bahwa Nabi Isa telah wafat dalam usia 120 tahun, ya. Kok mau bahas itu? Ayat itu sudah jelas, ya. Itu cerita masa lalu, ya. Allah akan mewafatkan Nabi Isa. Itu tercatat dalam Al-Quran. Artinya dulu Nabi Isa itu diberitahu oleh Allah bahwa Allah akan mewafatkannya, ya, pada usia 120 tahun. Nah, itu hadisnya At-Tabrani, sabda Rasulullah. Percaya nggak kepada Rasulullah? Akidah kaum muslimin yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan belum meninggal dunia. Ini artinya Anda tidak paham Al-Quran. Kemudian Anda merujuk kepada An-Nisa. Di sana ada kalimat wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Nah, itu ketika itu Nabi Isa sedang dalam usia 33 tahun. Sedangkan dalam Ali Imran 56 dikatakan bahwa Allah akan mewafatkan Nabi Isa secara wajar, artinya bukan dalam penyaliban, tetapi ketika beliau berusia lanjut, yaitu 120 tahun, ya. An-Nisa ayat 158 itu tidak berarti Nabi Isa masih hidup hingga sekarang. An-Nisa 158 itu hanya menyatakan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh lewat penyaliban karena Allah menyelamatkannya, ya. Jadi Nabi Isa itu tidak dibunuh melalui penyaliban ketika usianya 33 tahun. Dan beliau diselamatkan Allah di dataran tinggi yang banyak airnya. Al-Mu'minun ayat 50. Kemudian beliau menyebarkan dakwah Taurat Injil kepada 10 suku Bani Israel bersama para hawariyin hingga menang. As-Sof ayat 14. Dan Allah mewafatkan Nabi Isa dalam usia 120 tahun. Kuburannya ada di Kashmir, ya. Nah, ini Al-Hasan Al-Basri itu, ya, beliau bukan sahabat tapi ulama tabi'in yang berdusta, ya. Karena bayangkan Rasulullah saja mengatakan bahwa Nabi Isa itu wafat dalam 120 tahun. Menurut At-Tabrani, Al-Hasan Basri mengatakan Nabi Isa masih hidup. Siapa yang benar? Yang benar tentu Rasulullah dong. Hasan Al-Basri itu ngebohong dia, ya. Jadi kalau saya melihat bahwa hadis-hadis ini berkaitan dengan hadis-hadis Israiliyat. Karena apa? Karena pernyataan ini adalah ada memiliki hubungan dengan nubuatan pernyataan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga bisa dikatakan bahwa ada beberapa hadis yang bisa kita kategorikan hadis-hadis Israiliyat yang notabene memiliki kelemahan di dalamnya. Nah, sehingganya banyak para perawi hadis maupun daripada pentafsir itu menggunakan rujukannya daripada hadis-hadis Israiliyat. Contoh dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, itu banyak sekali hadis-hadis, tidak sedikit juga mengambil rujukan referensi dari hadis-hadis Israiliyat. Gitu. Hadis At-Tabrani itu perawinya adalah Siti Aisyah dan Fatimah yang merupakan istri Rasulullah dan putri Rasulullah. Hasan Al-Basri siapa? Ulama tabi'in. Jadi hidupnya itu setelah Rasulullah SAW wafat. Sedangkan Aisyah istrinya hidup zaman dengan Rasulullah. Fatimah istrinya, putrinya. Jadi Anda jangan nuduh main Israiliyat saja. Ya, itu sudah benar hadis itu, ya.
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud bersabda, maju mundurnya agama Islam dan umat Islam terletak pada kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Jika umat Islam mayoritas meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam belum wafat dan masih hidup di langit katanya, maka umat Islam itu menganggap Nabi Isa alaihissalam lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat dan dikuburkan di Mekah atau Madinah, ya. Sedangkan jika umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa itu sudah wafat, maka itu akan membuat umat Islam maju dan kembali bersatu dalam Jamaah Muslimin Internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi sudah Al-Quran ada 30 ayat menyatakan bahwa Nabi Isa telah wafat dalam usia wajar, bukan wafat dibunuh, bukan pula disalib, ya. Kemudian hadis-hadis juga sama, sudah menyatakan bahwa Nabi Isa sudah wafat dalam usia 120 tahun. Kuburannya pun sudah ditemukan di kampung Kianyar, Srinagar, Kashmir, ya, dalam usia 120 tahun tuh, ya. Hadis lemah. Nabi Isa sudah wafat sebagaimana nabi-nabi yang lain. Tidak ada nabi yang hidup selamanya. Ya, setuju Amiluddin. Nabi Isa dan para nabi sekarang ini tidak ada. Tetapi ada wakil Tuhan sekarang, yaitu Khalifah yang ada di Ahmadiyah. Ya, itu sudah 115 tahun Khalifah ini. Diawali dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Khalifatullah Imam Al-Mahdi wal Masih Maud, atau perumpamaan Nabi Isa. Karena Nabi Isa yang dulu itu utusan Allah kepada Bani Israel dan sudah wafat. Taurat dan Injil sudah tidak berlaku lagi karena sudah ditasdik oleh Al-Quran, ya. Jadi dengan demikian, dalam hal ini saya setuju dengan Amiluddin bahwa Nabi Isa Rasul al-Bani Israel telah wafat. Yang akan datang dinubuatkan dalam Al-Quran adalah Isa ibnu Maryam masalan, atau perumpamaannya sebagai Imam Al-Mahdi wal Masih Maud, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, ya. Saya jawabkan Pak Narto, ya. Sifat Allah Al-Mutakalimun sampai hari kiamat itu betul. Bukan hanya sampai hari kiamat, ya, selama-lamanya Allah itu bersifat Al-Mutakalimun. Tapi sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu wala harfun wala sautun, enggak ada huruf, enggak ada suara, dan tidak berbahasa bahasa tertentu, misalnya bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Tidak. Jadi Allah itu berkata-kata tanpa huruf, tanpa suara, dan tanpa bahasa. Itu Al-Mutakalimun begitu. Nah, kemudian dia turun berupa wahyu dalam bahasa Arab, jadi Al-Quran sudah berhuruf dan bersuara, gitu loh. Nah, jadi kalau tidaklah harus berhuruf bersuara dalam bahasa Arab atau lain sebagainya. Contoh, la mutakalimun bihaqqin illallah, tidak ada yang berkata-kata kecuali hanya Allah. Artinya selain Allah itu sebenarnya secara hakikat nggak ada yang berkata-kata. Nah, sekarang saya berkata-kata. Artinya kata-kata saya ini tajalli kenyataan dari kata-kata Allah. Lalu Allah berkata, akulah Allah, engkau jaga sukma bisu. Tidak berkata-kata apa-apa dalam hakikat. Begitu loh cara memahami sifat al-mutakalimunnya Allah itu.
La mutakalimun bihaqqin ilallah. Tidak ada yang berkata-kata pada hakikatnya hanya Allah. Sedangkan kata-kata makhluk atau kata-katanya manusia adalah kenyataan tajalli dari kata-kata Allah. Itu makna sifat al-mutakalimun seperti itu. Masa mutakalimunnya hanya ngomong sama Mirza Ghulam Ahmad? Mutakalimun itu berkata-kata kepada seluruh makhluknya yang mengenalnya, kepada wali-walinya, ya kan? Itu Allah selalu berkata-kata kepada wali-walinya, wala harfun wala sautun, tidak ada huruf, tidak ada suara, tiada berbahasa, ya. Kemudian bertajali pada hati seorang hamba, dia menyadari bahwa hamba itu sebenarnya tidak bersifat al-mutakalimun, karena sifat al-mutakalimun adalah sifat Allah, bukan sifat makhluk. Lalu kalau ada sifat makhluk al-mutakalimun, itu namanya majas, hanya bayangan atau majhar, kenyataan. Begitu cara memahami sifat mutakalimun, Pak. Ya, seperti Pak Erik itu, ya, itu pendusta, itu pembohong. Memang pada dasarnya kalau kita melihat sepak terjang daripada perjalanan Nabi Rasulullah SAW itu pernah berdialog langsung dengan orang-orang ahli kitab dan para Yahudi. Kemudian dari cerita itu diceritakan kembali oleh para sahabat dan para keluarganya seperti Aisyah, dan itu menjadi catatan. Namun hadis yang disampaikan ini belum dijadikan hujjah kemudian, karena Rasulullah itu tidak sekaligus menyatakan sikapnya bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu adalah benar adanya. Jadi itu hanya merupakan catatan, sehingga hadis ini bisa dikatakan hadis yang bisa bertentangan dengan apa yang menjadi rujukan yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan Nabi Muhammad ini tidak sama dengan rujukan yang datang dari para ahli kitab. Itu pahami, Pak. Sehingga dikatakan setelahnya bahwa hadis-hadis ini berasal dari hadis yang berasal dari orang-orang Israel itu sendiri, dari kaum ahli kitab atau orang-orang Yahudi. Itu pahami, Pak. Seperti contoh, ketika Nabi Muhammad itu berisra mi'raj, kemudian dia di dalam isra mi'rajnya itu dia diberikan tugas sholat 50 waktu, itu lemah. Karena kelemahannya di mana? Karena ini ada hubungannya dengan perintah Nabi Musa. Masa Nabi Muhammad bisa diperintah? Ini kan menyalahi. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa di dalam surat Yasin itu dikatakan bahwa utusan yang sebenarnya itu adalah Paulus. Padahal ini juga yang berasal daripada hadis-hadis Israiliyat itu sendiri. Nah, siapa yang meriwayatkan di sana? Ternyata yang meriwayatkan di sana itu adalah para perawi yang sahih, para perawi yang kuat, Kitabus Sittah, dan itu dijadikan rujukan. Namun ketika kita menganalisa dan meneliti kembali hadis itu, ternyata dalilnya sangat lemah dan melemahkan daripada ajaran Nabi Muhammad. Kalau Anda mengatakan persepsi yang sama dengan ajaran bahwa Nabi Isa itu wafat, Nabi Isa sudah mati, maka ajaran Anda ini tidak lebih mengadopsi daripada ajaran Kristen dan hampir memiliki kemiripan dengan ajaran mereka. Sementara Anda menggunakan Al-Quran dengan hadis. Dikatakan di sana dalam surat Al-Hujurat bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, tetapi diserupakan kemudian diangkat oleh Allah ke langit. Nah, kan begitu. Kalau seandainya Nabi Isa itu wafat dan mengatakan kuburannya ada di India atau di Yerusalem, itu salah besar. Karena sampai hari ini tidak ada pembuktian secara geologi bahwa ada kuburan Nabi Isa alaihissalam di dunia ini. Tidak ada, Pak. Itu. Jadi kalau Anda ingin mengatakan bahwa Nabi Isa itu wafat, silakan Anda bergabung saja dengan konsep yang disampaikan oleh orang-orang Kristen sendiri melalui perkataan-perkataan Paulus. Topiknya Al-Quran dan hadis sudah menyatakan bahwa Nabi Isa sudah wafat. Ya, Anda dan NU meyakini Nabi Isa diangkat ke langit dan masih hidup hingga sekarang. Ya, saya tanya dua hal. Pertama, tunjukkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit. Kedua, ya,
Di mana alamat Nabi Isa? Di langit. Makannya bagaimana? Karena di dalam Al-Quran para nabi itu biasa memakan makanan, ya, tidak menghadapi agama Kristen. Karena Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa sudah wafat, ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad lain tidak hanyalah seorang rasul dan telah wafat rasul-rasul sebelumnya, termasuk Nabi Isa. Ya, coba bantah itu. Pak Sufyan ini, Pak Sufyan. Begini Pak Sufyan ya. Dalam memahami tentang Nabi Isa alaihissalam itu kan sudah sepakat bahwa beliau itu diangkat, kemudian diganti dengan orang yang diserupakan kan, gitu. Digantikan dengan orang yang diserupakan. Jadi yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan, kan? Ya, Yusabi itu. Artinya serupa itu ada dua faktor Pak. Ada serupa hanya lahiriah, ada serupa batiniah. Jadi artinya keserupaan itu bersifat spiritual juga dan bersifat hakiki juga, bersifat jasmani juga. Jadi secara jasmani wajahnya, perawakan dari Nabi Isa itu serupa dengan perawakan wajah ataupun body ataupun wajah jasmani orang yang disalib itu pertama. Kedua, pewatakan sifat. Sifat-sifat Nabi Isa itu juga ada pada sifat-sifatnya orang yang disalib itu. Namun saya disayangkan dalam Israiliyat juga bahwa yang diserupakan itu katanya Yudas Iskariot seorang pengkhianat. Nah, artinya kalau seorang pengkhianat yang diserupakan, jangankan Nabi Isa Pak. Contoh Bapak aja saya katakan, Bapak Sufyan ini serupa pengkhianat, itu kan termasuk menghina Bapak juga. Makanya menurut saya memang diserupakan tapi bukan pengkhianat itu Pak, tapi itu orang yang diserupakan yang merupakan orang yang siap bertanggung jawab untuk menggantikan Nabi Isa, artinya siap berkorban demi keselamatan Nabi Isa. Itu saya setuju dengan umat Islam pada umumnya bahwa itu digantikan orang yang diserupakan. Tapi saya meyakini bukan sekedar serupa fisik, tapi juga serupa rohani, sehingga sifatnya cloning lahir dan batin. Jadi seperti kembaran gitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, siapakah dia ini? Nah, itu menjadi rahasia dalam pemahaman kami tentang siapa yang disalib itu. Nah, jadi di sini Pak, penggambaran dari pemahaman kami bahwa orang yang disalib itu ya serupa Nabi Isa baik secara jasmani maupun secara rohani. Demikian Pak kira-kira. Terima kasih. Pak Jagang Sukma, sebaiknya Anda baca deh surah An-Nisa ayat 157 ya. Di sana dikatakan bahwa orang-orang Yahudi mengklaim bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya. Kan gitu. Walakin subihalahum, tetapi disamarkan kepada mereka, subbihalahum, disamarkan kepada mereka. Apa yang disamarkan itu? Ya, keadaan Nabi Isa setelah diselamatkan Allah dari kematian di tiang salib. Karena apa? Di dalam hukum Taurat, orang yang mati di tiang salib itu terkutuk pada pandangan Allah. Sedangkan Nabi Isa itu adalah musaddiqol lima baina yadaya minat Taurat. Jadi syariatnya syariat Taurat. Kemudian gak lucu kan? Kalau Taurat mengatakan orang mati di salib itu terkutuk, ya, tapi mereka mengatakan Nabi Isa mati di salib. Padahal Allah mengatakan enggak mati di salib. Tapi disamarkan seolah-olah Nabi Isa itu mati di salib. Nah, ini yang harus dipahami ya. Gitu. Padahal tidak mati, beliau hanya pingsan saja. Kemudian 3 hari setelah
proses penyaliban, beliau menuju ke timur. Untuk apa? Kan pertanyaannya begitu. Bukan diangkat ke langit, menuju ke timur. Ada di dalam Injil juga. Di dalam Al-Quran juga ada. Ternyata ke timur itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 50. Ya, nah, timur itu adalah Kashmir, dataran tinggi yang banyak airnya. Untuk apa? Dakwah kepada 10 suku Bani Israel yang lain sampai menang. As-Sof ayat 14. Ya. Nah, kalau Anda ingin bertanya tentang Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa itu diangkat ke langit, memang tidak ada ayat yang menjelaskan tentang langit di dalamnya. Kalau tidak dijelaskan langit, lalu di mana Allah menempatkan beliau? Apakah di kuburan? Apakah ada kata mal-maut yang dikatakan di sana? Kan tidak ada juga al-maut. Yang ada adalah kata wafat. Kata wafat bukan berarti mati. Karena kata al-maut itu merujuk kepada kematian, bukan wafat. Wafat itu sesuatu yang ditunda. Sama dengan orang yang tidur. Ketika Allah mengangkat, Allah mengambil nyawanya kemudian mengembalikan, itu orang yang wafat. Tapi dalam posisi tidur. Berbeda dengan al-maut. Al-maut itu adalah sempurnanya daripada sebuah perjalanan hidup manusia. Nah, kan jelas. Nah, bagaimana dia bisa makan? Apakah dia bisa makan? Ya, makanan di langit itu. Sedangkan Nabi Isa itu pernah berdoa apa? Pernah berdoa meminta hidangan dari langit. Bagaimana bisa? Bagaimana tidak bisa Nabi Isa memintakan makanan dari sebagaimana hidangan yang pernah ia rasakan ketika dia meminta hidangan itu. Tuh. Kan tidak membunuhnya, tidak menyalibnya. Kenapa Bapak bilang dia disalib tapi tidak sampai mati? Itu karena penafsiran Pak. Kalau tidak dibunuh, tidak disalib, ya selesai. Dia tidak dibunuh dan tidak disalib. Tapi Bapak bilang dia disalib tapi tidak sampai mati. Itu kan berbeda Pak. Jadi lebih jelas kami meyakini dia tidak dibunuh, tidak disalib, itu pasti itu sudah. Kenapa Bapak bilang dia disalib tapi nggak sampai mati? Nah itu kan kalimatnya sudah penafsiran Pak. Kalau dia tidak dibunuh dan tidak disalib itu muhkam jelas. Tapi Bapak samarkan lagi dia tidak dibunuh, tidak disalib, ya kan? Tapi sebenarnya dia disalib, tapi nggak sampai mati gitu. Artinya yang disalib itu dia. Padahal kan kalimatnya kan tidak dibunuh, tidak disalib. Artinya Bapak menyamarkan sesuatu yang sudah muhkam. Lalu alasannya tradisi Yahudi bla 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 bla. Itu alasan Pak. Itu tidak dibunuh, tidak disalib. Itu faktanya. Jadi Bapak itu ngada-ngada aja, ya kan? Dia disalib tapi nggak sampai mati itu ngada-ngada itu. Bang Jaga Sukma tidak berhuruf, tidak bersuara, itu mutakalimannya Allah. Nah, mutakalimannya Allah dijawantahkan melalui Bang Jaga Sukma. Oke, saya terima itu. Masuk logika, masuk akal. Betul, mutakalimannya itu yaitu melalui ciptaannya, karena manusia itu sebagian dari ruhnya, yaitu hakikatnya seperti itu. Tapi sebelum tadi sudah menjadi Quran dengan bahasa Arab itu, yang sering saya tanyakan Pak Ajeri, jawabannya seperti Bang Jaga Sukma tadi. Ya sudah menjadi bahasa Arab. Itu sudah kelewat satu Bang Jaga Sukma. Kelewat. Belum Quran yang sekarang berbahasa Arab kan udah melalui Nabi Muhammad. Quran turun melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad, keluarlah bahasa Arab. Nah itu kan seperti kayak Bang Jaga Sukma menyampaikan ke saya, yang bicara adalah
Bang Jaga Sukma. Kalau Bang Jaga Sukma orang Indonesia, ya berbahasa Indonesia. Nah, kedapat nabinya juga bahasa Arab. Itu yang keluarlah bahasa Tuhan melalui nabinya. Nah, sebelum Nabi Muhammad berbicara, nah, Nabi Muhammad kan menangkap mutakalimannya Allah yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Itu Bang Jaga Sukma yang saya tanyakan. Makasih. Saya tidak ngada-ngada, Pak. Yang tidak ada pemahaman yang ada pada Bapak, ya, atau yang Bapak belum paham adalah kata disalib. Disalib itu adalah suatu hukuman yang harus sampai mati. Ini ada peribahasa bahasa Arab, ya. Solabal idoma istakhroja wadkaha. Artinya ia menyalib tulang-tulang, artinya mengeluarkan tulang sumsumnya. Ya. Itu di dalam Kamus Al-Munjid dan Mufradat Ar-Raghib. Ya, jadi kata disalib itu harus sampai mati dengan memotong tulang-tulangnya, mengeluarkan sumsumnya. Jika tidak sampai mati, artinya tidak disalib. Ya. Nah, ini bahasa Arab, Pak. Ya, jadi dengan demikian Nabi Isa itu dikatakan oleh Al-Quran tidak disalib. Artinya mengalami proses penyaliban tetapi tidak sampai mati. Itu artinya tidak disalib, Pak, ya. Ya, jelas kan? Jadi Nabi Isa itu tidak diangkat ke langit. Ya, tidak ada dalam Al-Quran menyatakan Nabi Isa diangkat ke langit. Dalam Al-Quran ada kalimat qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna. Allah berfirman, disitulah, artinya di bumi kamu hidup dan disitu pula kamu mati. Jadi Nabi Isa itu adalah kehidupannya hanya di bumi saja, ya, tidak di langit. Nah, kalau sekarang masih hidup, dia kan harus makan, harus bayar zakat, ya, harus sholat. Bayar zakatnya ke siapa? Makannya makan apa di bumi? Alamatnya di mana? Semua pertanyaan itu tidak terjawab karena Al-Quran sudah menyatakan bahwa Nabi Isa telah wafat. Ya, ayatnya di mana? Umum ayatnya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad bukanlah, atau Muhammad lain tidak hanyalah seorang rasul dan telah wafat rasul-rasul sebelumnya. Jadi rasul-rasul sebelumnya itu adalah rasul sebelum Nabi Muhammad siapa? Nabi Isa kan? Nah, jadi rasul sebelum Nabi Muhammad itu semuanya dari Adam sampai Nabi Isa sudah wafat. Nabi Isa memang tidak jelaskan diangkat ke langit. Apakah kemudian Nabi Isa diangkat ke kubur? Bukan. Kalau ke kubur itu, apakah Nabi Isa dikuburkan? Ya memang Nabi Isa dikuburkan, yaitu di Kashmir dalam usia 120 tahun setelah menyelesaikan dakwahnya kepada 10 suku Bani Israel yang ada di Kashmir. Ya, itu ada di dalam surah Al-Mu'minun ayat 50 dan surah As-Saff ayat 14. Kuburannya bukan di Persia, bukan di Yerusalem, tetapi di Kashmir, tempat di mana Bani Israel yang tersisa yaitu 10 suku berada, ya. Kashmir itu di Hindustan dan Pakistan. Ya, kan makanya kan di samping Al-Quran sebagai kalam Allah juga kan ada hadis-hadis qudsi. Hadis-hadis qudsi itu adalah seperti Nabi bersabda, itu hadis qudsi. Apabila seorang hambaku mengamalkan yang fardu kan, kemudian ditambah yang nawafil. Nawafil itu tambahan bagi yang fardu.
maka dia mendekat kepadaku, kan itu. Barang siapa mendekat kepadaku sahasta, dia mendekat kepadaku sedepa. Kalau dia mendekat kepadaku dengan berjalan, aku mendekat kepadanya dengan berlari. Nah, apabila aku kasih kepada hambaku, maka aku menjadi tangannya, dia memegang. Jadi matanya dia melihat, jadi telinganya dia mendengar, jadi lidahnya dia berkata-kata, dan seterusnya. Sebenarnya ada diskusi begitu. Nah, artinya sama kalau Allah tuh kasih kepada siapapun dari hamba yang karena dia mengamalkan yang fardu kemudian ditambah nawafil. Nawafil itu artinya tambahan bagi fardu, bukan sholat sunat, bukan. Maka contoh apa ya, fardu yang paling utama itu? Fardu yang paling utama itu apa? Nah, bagi Syiah nih, bukan ahli sunnah. Fardu yang paling utama itu adalah wilayah. Artinya kewajiban utama itu, fardu yang paling utama itu wilayah, maksudnya beriman dengan 12 imam. Kalau di Syiah kan, kalau di Al-Yaman ini plus lagi 12 mahdi. Itu wilayah itu. Nah, imamah itu wilayah, itu fardu yang paling fardu, segera fardu. Nah, nanti ditambahnya nawafil tambahannya, yaitu sholat 5 waktu, rukun Islam yang 5 tuh. Sholat 5 waktu, zakat, haji, itu sebenarnya amalan-amalan nawafil tambahan bagi wilayah. Nah, gitu loh cara pemahamannya. Jadi kalau orang itu melakukan amal yang fardu, yaitu beriman dengan 12 imam plus 12 mahdi, dia kepaduan yang paling fardu itu. Kemudian ditambah nawafil, yaitu mengamalkan sholat 5 waktu, mengamalkan mengeluarkan zakat, haji, dan seterusnya. Maka pasti orang itu dikasih oleh Allah, sehingga mulutnya, lidahnya, penglihatannya, pendengarannya menjadi pendengaran Allah, kata-katanya menjadi kata-kata Allah, mutakalimannya menjadi mutakalimannya Allah. Kalamnya loh, kalam saya ini jadi kalamnya Allah, karena saya sudah melaksanakan kepaduan yang paling utama, yaitu dengan beriman dengan Imam Al-Yamani sebagai imam alinya di zaman ini. Maka ini kewajiban ini, akhirnya saya mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Akhirnya kata-kata saya menjadi kata-kata Allah, lidah saya menjadi lidah Allah, kalam saya menjadi kalam Allah. Akulah Allah, tidak Tuhan melainkan aku. Karena itu sembahlah aku, jaga sukma engkau ini tiada wujud hakikinya, dan seterusnya. Itu pengertiannya, pemahaman. Makanya barang siapa mengenal laki-laki itu, dia mengenal Allah. Siapa ingkar kepada laki-laki itu, ingkar kepada Allah. Siapa yang ingkar kepada laki-laki itu, ingkar kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena laki-laki itu memperkenalkan diri kita kepada Allah. Karena kita ini sebenarnya kalau sudah paham, kita inilah sifat mutakalimannya Allah itu. Kita inilah disebut Qur'anun natik itu, Quran yang langsung bicara. Kalau itu kan yang mushaf itu kan Qur'anul samit itu. Nah, Qur'anun natik ini bisa disalahgunakan, ngaku jadi nabi lah, ngaku jadi rasul lah, ngaku jadi imam mahdi lah, salah saya. Tapi kalau saya melakukan itu, berarti kan saya sudah menyesatkan orang banyak, ya kan? Tapi kalau saya ngaku, akulah nabiullah, akulah rasulullah, akulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya akui saya sendiri, gak masalah. Tapi kalau orang lain saya akuin, nanti saya jadi Mirza Ghulam Ahmad. Paham gak maksud saya? Nah gitu loh. Saya ini nabi juga loh Pak, tapi jangan sukma gak ada maksud gitu loh. Nabi bagi diri saya sendiri, bukan nabi untuk yang lain, bukan nabinya untuk Pak Mirza Ghulam Ahmad, atau bukan untuk Pak Ahmad Sunarto. Saya ini nabi loh, tapi nabi untuk jaga sukma sendiri, bukan saya ngajak orang lain untuk bernabikan saya ini. Karena jaga sukma ini ya, nabinya itu ya saya ini loh. Nggak usah jauh-jauh ke Mirza Ghulam Ahmad gitu loh. Enggak maksud saya. Makanya saya tahu persis Mirza Ghulam Ahmad itu pembohong besar gitu loh. Karena saya ini loh nabi, bukan Mirza Ghulam Ahmad, saya ini loh. Tapi nabi untuk jaga sukma, bukan nabi untuk orang lain ya. Untuk anak istri saya pun tidak. Makanya kalau saya bilang saya ini nabi untuk orang lain, untuk selain diri saya sendiri, nah itu nama aliran sesat. Itulah Mirza Ghulam Ahmad. Jadi saya nabi juga Pak, tapi nabi untuk saya sendiri gitu loh. Paham Pak kira-kira? Pak ini Pak, itu Nabi Isa itu datang ke kampung saya, namanya Ki Gade, Kiai Gede. Kuburannya di kampung saya Pak, itu Nabi Isa. Kacau Ahmadiyah Pak, kacau. Jadi itu bukan kuburan Nabi Isa, itu
karang-karangan orang aja, jadi diyakini orang Ahmadiyah. Kacau dunia persilatan. Dia sering membaca surah Yunus itu, Pak. Pedik surah Yunus itu dikatakan bahwa tidak seorang pun beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kehinaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya kan. Dia baca itu ayat bahwa orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya itu akan ditimpakan kehinaan. Ahmadiyah ini, Pak Erik ini kan lucu dia ini. Dia bilang beriman tuh harus gunakan akal, tapi akalnya Ahmadiyah ini lucu banget gitu. Lucu sekali. Kadang-kadang dia bilang Nabi Isa itu adalah jadi Mirza Ghulam Ahmad pemisalannya. Kadang-kadang dia bilang sudah mati, ya. Kalau Mirza Ghulam Ahmad tuh dia bilang Nabi Isa juga loh, Pak. Dia bilang Nabi Isa tapi perumpamaannya dia bilang. Makanya akhirnya kalau begitu, kalau dia Nabi Isa juga berarti kan jadi dua dong, Pak. Nabi Isa-nya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, kuburannya di mana saya nggak tahu. Kemudian yang tadi itu yang di Kashmir itu loh, Nabi Isa. Jadi akhirnya kuburan Nabi Isa jadi dua, Pak. Karena Nabi Isa yang Mirza Ghulam Ahmad itu dia anggap sebagai permisalan dari Nabi Isa, dia bilang. Akhirnya Nabi Isa jadi dua, Pak, gitu loh. Pertama Nabi Isa permisalan dan Nabi Isa yang di Kashmir itu, gitu loh. Jadi mereka ini kan nggak gunakan akal, tapi dia bilang gunakan akal, kan lucu kan, gitu loh, Pak. Lucunya dia sendiri bilang kita harus gunakan akal, tapi sementara akal mereka nggak digunain mikiran masalah itu, Pak. Itu lucu kan? Ini belum menyentuh pertanyaan saya, Bang Jagasukma. Belum menyentuh. Kan yang saya tanyakan itu tadi, itu saya paham, yang Bang Jagasukma sampaikan paham. Dan pertanyaan saya, paham nggak Bang Jagasukma? Kan mutakalimannya Allah itu kan tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kan itu. Nggak mungkin Allah itu berhuruf dan Allah itu bersuara kan. Kan itu. Nah, waktu Allah itu bermutakalim kepada Nabi, gitu loh, pada Nabi yang menerima wahyu. Nah, mutakalimnya Allah itu bagaimana gitu, Bang Jagasukma? Nah, kalau Quran kan itu sudah dijawantahkan oleh Nabi, udah pelantara Nabi, wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya, gitu Bang Jagasukma. Nah, kita harus mengenal Nabi Muhammad itu sendiri. Nabi Muhammad itu kan al-insanu sirri wa ana sirahu. Manusia itu rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Dan Nabi Muhammad adalah insan kamil, manusia sempurna. Artinya semua kata-kata Nabi Muhammad itu adalah kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berhuruf dan bersuara itu. Kemudian saat Nabi Muhammad menyampaikannya, jadilah berhuruf dan bersuara, maka disebutlah Muhammad. Yang tadi namanya Allah berubah nama jadi Muhammad karena sudah ada huruf dan suara. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad itu sendiri adalah tajalli dari Allah atau Allah fi khalqi. Itu jawabannya, Pak. Jadi artinya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Seluruh ucapan Nabi Muhammad itu bukanlah ucapan nafsunya, tapi semuanya adalah kalamullah, semuanya wahyu. Cuma karena sudah diucapkan oleh Nabi Muhammad, timbullah huruf dan suara dalam bahasa Arab. Tapi kalau masih pada sisi Allah sebagai zatul mutlak, dia tidak ada huruf dan tidak ada suaranya. Itu jawabannya, Bang, kira-kira. Secara tidak langsung, Bang Jagasukma, Nabi Muhammad ya Allah gitu. Boleh dong saya menyembah Nabi Muhammad, Bang Jagasukma, kalau seperti itu. Itu Allah fi khalqi, Pak. Jadi sama dengan kita, Pak Ahmad Sunnah Allah, saya juga Allah, Nabi Muhammad Allah.
Kalau Bapak pahami seperti itu, daripada nyembah Nabi Muhammad, lebih baik sembah diri Pak Narto sendiri. Gitu. Paham nggak pengertian Allah di sini? Allah fil khalqi dalam bahasa istilahnya itu. Jadi Muhammad itu adalah Allah fil khalqi. Nah, Pak Ahmad Sunarto kalau dipahami seperti Pak saya sarankan bukan nyembah Nabi Muhammad, sembah diri Pak Ahmad Sunarto sendiri. Karena statusnya Nabi Muhammad dengan Pak Ahmad Sunarto dalam apa yang saya katakan itu sama. Pengertiannya sama, nggak ada selisih sedikit pun yang saya uraikan tadi. Kalau yang saya katakan Muhammad adalah Allah, Allah adalah Muhammad, itu benar pada sisi hakikat yang mengarah kepada diri sendiri. Kasarnya begini Pak Ahmad Sunarto, saya Jaga Sukmani nggak ada, yang ada itu saya Allah atau saya Muhammad, gitu Pak. Karena saya Allah itu nama diri zatku, diri saya, Muhammad itu nama wujud saya. Sedangkan Jaga Sukmani nggak ada, gitu loh. Maka jangan sembah Muhammad yang di Mekah, sembahlah Muhammad yang diri Pak Ahmad Sunarto sendiri. Kalau Bapak Ahmad Sunarto mau menyembah Muhammad, paham nggak pengertiannya? Gitu loh cara memahamkannya. Bang Jaga Sukma, jadi fungsi daripada malaikat Jibril itu bagaimana Bang Jaga Sukma sebagai malaikat Jibril itu yang kita pahami bersama dari kecil membawa wahyu untuk Nabi Muhammad. Berarti itu batal dong Bang Jaga Sukma. Terima kasih. Saya ambil syair. Jabar ail asal katanya, bahasa Suryani asal mulanya, kebesaran Allah itu artinya, Jalalullah bahasa Arabnya. Nah, adanya malaikat Jibril itu di makom syariat Pak. Wujudnya malaikat Jibril itu di makom syariat. Kalau kita masih berpikir syariat, ada yang namanya malaikat Jibril ya. Sekarang kan kita bicara ilmu lebih tinggi ini, bicara tentang hakikat dan ma'rifat. Dalam hakikat dan ma'rifat itu sudah tidak ada Pak yang namanya malaikat, nggak ada. Karena malaikat itu dikatakan jabar air asal katanya, jabar air asal mula dikata Jibril itu jabar air. Kebesaran Allah itu artinya Jalalullah bahasa Arab. Jadi dikatakan ada malaikat Jibril, Mikail, malaikat mulia, isyarat sifat Jalal dan Jama, Israfil, Izrail rupa pasangannya, isyarat sifat kahar dan kamal. Itu syairnya Sanggung Muning dari Banjarmasin Pak. Nah jadi artinya di situ ada Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Jibril itu bahasa Arabnya jabar air, arti kebesaran Allah. Nah, Mikail itu asal katanya makail, artinya keindahan Allah. Nah, Israfil itu asal katanya apa? Asrafa'il, arti kekerasan Allah. Nah, kemudian Izrail asal katanya Azra'il, artinya kesempurnaan Allah. Jadi ada yang namanya kebesaran Allah, ada yang namanya keindahan Allah, ada yang namanya kekerasan Allah, dan yang terakhir adanya kesempurnaan Allah. Makanya ada Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kalau kita sudah masuk hakikat marifat, bicara tentang sifat-sifat Allah, bukan makhluk yang namanya malaikat tadi. Nggak ada lagi di sana Pak, nggak ada lagi. Yang ada adalah sifat-sifat Allah. Nah, Jibril berkaitan dengan kebesaran Allah, ya kan, kebesaran Allah. Kenapa kebesaran Allah? Ya, kalau kita sudah bicara di alam syariat, tentulah kita itu akan berpikir yang namanya selain Allah itu ada kan, termasuknya malaikat Jibril kan? Nah, makom ma'rifat mengatakan la maujuda bihaqqin illallah, tidak ada, yang ada hanya Allah gitu. Malaikat nggak ada, manusia nggak ada, jin nggak ada, karena semuanya itu tajalli daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, gitu Pak ya. Nah itu kalau kita bicara tentang rahasia ini. Sebetulnya ini pertanyaan yang tadi Pak Haji Erik saya tunjukkan, karena dia yang membahas selalu mutakalim, Allah itu berkata-kata sepanjang zaman ini masih ada.
Karena antum yang jawab, ya nggak jadi masalah. Oke. Termasuk di dalam Gua Hiro itu dong Bang. Nabi disuruh baca. Berarti itu juga batal tuh dalam hakikatnya. Kalau syariat mungkin seperti itu ya Bang ya. Bang Jaga Sukma. Oke. Terima kasih. Gak apa-apa Bang Jaga. Meningkat lagi nih. Ini pertanyaan pertama selesailah. Ada pertanyaan kedua lagi tuh Bang. Apa pertanyaan kedua lagi tuh ya? Oke lah. Terima kasih Bang Jaga Sukma. Ada, saya punya sejarah dari perjalanan Yesus dari Palestina ke Kashmir. Ada bukunya itu, ya. Ada tujuannya ke sana, yaitu dakwah kepada 10 suku Bani Israel di sana, ya. Istilah batal itu tidak ada istilah batal. Kan syariat tetap pada makom syariat, nggak batal. Tetapi pemahamannya batal, cara memahaminya batal gitu. Bukan kejadiannya batal, kejadiannya tetap ada, tapi cara memahaminya batal. Waktu itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya itu percakapan antara Allah dan Muhammad. Percakapan antara zatnya dan sifatnya. Melahirkanlah Al-Quran itu selanjutnya. Jadi Al-Quran itu lahir karena percakapan Tuhan sendiri atas dirinya sendiri, percakapan antara zatnya dan sifatnya. Nah, sifatnya bernama Muhammad, zatnya bernama Allah. Dari dialognya Allah dan Muhammad itu melahirkanlah Al-Quran. Dan itu lambang dari Jabar Ail tadi, kebesaran Allah, maka disebutlah malaikat Jibril yang membawa wahyu. Padahal Nabi bertahanus di dalam gua itu, ada Nabi sedang bercakap-cakap dengan dirinya sendiri, yang mana dirinya sendiri itu adalah Allah. Dan dirinya sendiri adalah Allah, dan sifatnya sendiri itu adalah Muhammad. Karena Allah itu nama zat dan Muhammad itu nama sifat. Dari dialog beliau dimulai dari di Gua Hira itu dan seterusnya hingga terakhir wahyu turun, itu sebenarnya percakapan antara Muhammad dan Allah yang melahirkan kitab suci Al-Quran itu. Itulah pemahaman yang benar, gitu loh. Jadi bukan batal, tapi pemahamannya yang batal, pemahaman syariatnya batal, masuk ke pemahaman hakikat dan makrifat. Tapi kejadiannya tetap terjadi seperti apa adanya, gitu loh. Paham nggak? Kalau berdialog atau percakapan berarti ada dua sosok. Ada yang berbicara, ada yang menerima pembicaraan itu, Bang Jaga Sukma. Iya kan? Gitu. Berarti kan ada sosok itu. Kalau tadi kan kita sudah tajali, dan Allah itu Nabi Muhammad dan alamin Muhammad ya Allah, kan gitu. Gitu Bang Jaga Sukma. Berarti di sini masih ada dua dimensi. Makanya tadi kalau ada dua percakapan itu, makanya saya tanya yang seperti tadi. Kalau sudah menyatu, ya nggak ada dialog kan? Gitu. Kalau tidak ada dialog, berarti kan yang Bang Jaga Sukma sebutkan tadi, ya sudah bertajali Allah itu kepada Muhammad. Gitu Bang Jaga Sukma. Kalau masih ada percakapan, nah berarti kan ada dua dimensi di situ. Terima kasih Bang Jaga Sukma. Dua sosok itu seperti percakapan Anda dengan cermin. Coba Anda ambil cermin, kemudian Anda berbicara dengan cermin. Secara bayangan dua, tapi sebenarnya dia sedang berbicara dengan bayangan yang ada di cermin. Tetap satu orang, satu sosok saja, tetapi menjadi dua sosok karena waktu itu Anda sedang, coba Anda ambil cermin, kemudian Anda ajak itu wajah Anda dalam cermin itu untuk berdialog. Dua orang apa satu orang? Itu mudahnya. Jadi mengira dua sosok tadi kan alam syariat tadi, alam dualisme tadi. Saat masuk ke alam ahadiyat,
coba Anda ambil cermin, kemudian Anda berbicara dengan cermin itu. Anda ajak cermin itu berbicara. Apa yang terjadi? Apakah dua sosok tapi sebenarnya hanya satu sosok? Tetapi karena Anda sedang bercermin dan berbicara dengan orang yang di dalam cermin itu, jadi seakan-akan di alam syariat menjadi dua sosok. Nah, jadi caranya untuk mengambil perumpamaan ini, Anda ambil cermin, kemudian Anda ajak cermin itu. Hei saudaraku di dalam cermin, kok kamu ini ganteng? Enggak, mata saya sipit deh. Oh, kamu itu sudah tua, itu ada uban tuh? Ya, enggak lah Pak, saya enggak ada uban nih. Artinya Anda sedang berdialog dengan wajah Anda yang ada dalam cermin. Nah, apakah itu dua sosok? Nah, mudahnya begitulah supaya Anda lebih mengerti perumpamaannya. Bang Jaga Sukma, oke lah itu silokaya, perumpamaan semisal seperti itu bisalah. Sementara kita terima seperti itulah, bahwa wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad seperti itulah, tapi bukan bahasa Arab dong. Intinya kan itu, karena Allah itu tidak bersuara dan tidak berhuruf, kan itu. Ini Pak Haji Erik nih seharusnya yang menjawab. Terkedua itu lagi tuh, ketiga, keempat, kelima udah saya susun pertanyaan saya atas pertanyaannya Pak Haji Erik. Karena mereka kan sepertinya seakan-akan Bang Jaga Sukma kekeh dialah yang paling benar. Tapi kalau dibilang di luar Ahmadiyah kafir, tidak mengikuti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia nggak mau. Tapi kenyataannya orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang beriman. Ini pertanyaan ini nggak dijawab sama Pak Haji Erik nih, Bang Jaga Sukma. Ya kan masalahnya Pak, setelah disampaikan kepada Nabi Muhammad kan, Nabi Muhammad harus menyampaikan lagi kan ke umat. Itu masalahnya. Nah, setelah disampaikan dari Nabi Muhammad ke umat manusia, jadilah bahasa Arab itu. Paham nggak sih? Jadi kan dari yang tidak berhuruf bersuara tadi, dialog antara Allah dan Nabi Muhammad dalam bahasa Allah sendiri, bahasa yang tidak berhuruf bersuara. Tapi kan Al-Quran kan perlu didakwahkan, perlu disampaikan ke umat manusia, ya kan? Karena dia utusan Allah tadi. Nah, karena waktu disampaikan ke umat manusia, karena Nabi Muhammad orang Arab, otomatis berbahasa Arab, kan begitu loh Bang, maksudnya. Otomatis kan? Seandainya Nabi diutus orang Indonesia, nanti bahasa Indonesia dong gitu. Tapi kan Nabi Muhammad diutus dari orang Arab, otomatis berbahasa Arab, gitu loh. Ini kita bicara aja kan setelah Al-Quran tadi disampaikan ke umat. Hari ini kan Al-Quran kan disampaikan kepada umat menjadilah kitab suci tersebut. Nah, jadi prosesnya dari Nabi Muhammad ke umat manusia, prosesnya lalu berbahasa Arab. Kan begitu Pak. Nah, kalau pembahasan ini dipahami oleh setiap umat Islam, ya Bang Jaga Sukma, tidak ada itu golongan-golongan. Kalau cara memahaminya seperti ini, itu Bang Jaga Sukma. Iya betul nggak ada. Makanya saya menjadi pengikut Imam Al-Yamani itu hanya identifikasi dakwah, manhaj itu artinya saya berdakwah loh, ikut Al-Yamani, nggak ikut Muhammadiyah, nggak ikut NU, nggak ikut Jemaah Tabligh, ya, nggak ikut HTI. Saya itu Al-Yamani itu pada manhaj dakwah, bukan manhajnya Islam itu sendiri, gitu loh. Sempian juga seharusnya ikut wilayatul faqih itu manhaj dakwah. Sebenarnya sempian dengan saya itu bukan sempian wilayatul faqih saya Al-Yamani, tidak. Kita sama pemahamannya seperti itu. Nah, saya dapat dari Al-Yamani pemahaman seperti ini kan
Imam Al-Yamani mempertegas apa yang saya yakini ini benar gitu loh. Ya, gitu loh. Nah, jadi ya tentang kasus kita berdua lah. Pak Ahmad Sunarto ikut Wilayatul Faqih, saya ikut Al-Yamani. Ini bukan golongan agamanya, ini golongan manhaj dakwah. Atau manhaj atau metode cara saya menyampaikan Islam itu harus ada sanadnya dari Al-Yamani. Nggak liar gitu loh, nggak jelas dari mana ini sanadnya. Enggak, saya punya sanad, punya silsilah, ya, artinya punya keturunan, bukan anak haram gitu loh. Kalau orang nggak punya keturunan, anak siapa ini kan gitu loh. Saya kan jelas silsilahnya, ilmu yang saya sampaikan ini jelas silsilahnya dari Imam Al-Yamani gitu loh. Memang nggak ada memang, tapi dalam menyampaikan dakwahnya perlu silsilah, perlu wadah, perlu organisasi. Seandainya saya tidak bertemu Imam Al-Yamani, bisa saja organisasi saya Wilayatul Faqih gitu. Oh enggak, itu hanya wilayah Wilayatul Faqih itu apa? Itu manhaj dakwah saja, bukan manhajnya yang Anda maksudkan ini kan, gitu loh. Betul Bang Jaga Sukma. Itu kita manhaj ya, menggunakan kendaraan kan gitu. Tapi kan kita tidak boleh menghukumi dan menghakimi, hanya menyampaikan saja kan gitu. Selesai kewajiban, mau menerima mau tidak kan gitu. Seperti Nabi juga berdakwah seperti itu, nggak ditargetkan bahwa umat harus beriman semua, harus bertakwa semua, kan enggak. Nabi pun sebagai utusan atau sebagai pembawa berita dan tidak membawa ancaman kan itu Bang Jaga Sukma. Terima kasih. Kita tidak berhak menghukumi, tetapi dari ilmu tadi ya kan, misalnya Imam Muhammad Baqir berkata ya, wala yahil muslimin ayyatawi alaih faman fa'ala dzalika huwa min ahlinar nar li annahu yad'u ila haqqi wa ila thariqil mustaqim. Tidak dihalalkan, tidak dibolehkan seorang muslim berpaling dari Al-Yamani. Siapa melakukan demikian dia adalah penghuni neraka. Karena Imam Al-Yamani ini menyeru kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Ini kan ucapan Imam Muhammad Baqir, ucapan seorang maksum Imam kelima Syiah dalam kitab Al-Ghawaiyatul Nu'mani ya kan? halaman 462. Nah, jadi tadi itu apakah menghakimi? Tidak, yang menghakimi itu Imam Muhammad Baqir, menghakimi orang yang berpaling dari Al-Yamani ahli neraka. Jadi sifat juru dakwah tadi hanya menyampaikan nasnya, menyampaikan dalilnya. Siapa itu yang berpaling dari Al-Yamani? Ya siapa saja. Bisa Pak Ahmad Sunarto, bisa sipulan, bisa dari Sunni, bisa dari Syiah, bisa dari Ahmadiyah, bisa dari segala macam. Ya kan? Dan itu kan, nah saat itu yang terjadi, kita tidak bisa menghakimi lagi kan. Tapi dalil tadi tetap disampaikan karena Imam Muhammad Baqir nas dalilnya seperti itu kan begitu. Nah jadi kita yang tidak menghakimi, yang menghakimi itu dalil nas. Nah dalil dan nas itu sudah baku, dialah yang menghakimi. Karena itulah asas kami dalam berdakwah itu 3 perkara itu. Pertama nas wasiat. Nah nas wasiat itulah yang menghakimi. Yang kedua ilmu yang diajarkan oleh hujah Allah tadi. Imam Al-Yamani dalam hal ini mengajarkan ilmu kepada saya dari segi syariatnya, tarekatnya, hakikat dan ma'rifatnya. Hakikat dan ma'rifat adalah kitabnya, namanya kitab Al-Mutasyabihat, ada kitab Al-Jawabul Munir, lengkap itu dari 130 buah kitab itu. Nah kemudian yang ketiga Panji Al-Baitulillah, gerakan manhaj dakwah ini mengacu kepada supaya landingnya Imam Mahdi itu loh. Imam Mahdi itu ibarat pesawat mau landing, perlu bandaranya. Nah bandaranya itu dipersiapkan oleh Imam Al-Yamani untuk mempersiapkan lapangan udara
untuk landingnya pesawat yang namanya Imam Mahdi Al-Muntazor, Imam ke-12 itu. Landingnya di mana? Nah, logikanya begini, kalau landingnya Imam Mahdi Muhammad Ibn Hasan itu landingnya di Iran, dapat dipastikan orang Salafi Wahabi menolak, orang Ahli Sunnah wal Jamaah menolak, itu imamnya orang Syiah kok. Tapi kalau landingnya di Irak itu umatnya 50% Ahli Sunnah wal Jamaah dan 50% Syiah Imamiyah. Jadi 50-50. Kalau Iran kan sudah tidak 50-50 lagi. Dan di sanalah Imam Mahdi datang, disambut siapa? Dia disambut oleh wasi dan utusannya sendiri, yaitu Imam Ahmad Al-Hasan ini menyambut kedatangan Imam Mahdi. Karena disambut oleh sesuatu yang menjadi utusan Imam Mahdi sendiri, maka potensi penerimaan akan bisa diterima oleh semua pihak. Sunni bisa menerima, Syiah bisa menerima, bahkan kelompok Wahabi pun akan tunduk bisa menerima kehadiran daripada Imam Mahdi yang gaib itu. Tetapi kalau disambut oleh umat Syiah sendiri, disambut di Iran misalnya, ya jauh harapan orang Salafi Wahabi mau ikut-ikutan nyambut, karena mereka sudah keburu mengkafirkan Syiah dan menganggap Syiah bukan Islam. Juga Ahli Sunnah wal Jamaah sudah keburu mengatakan Syiah itu sesat. Makanya Allah punya rencana yang di luar dugaan kita. Makanya saya lebih cocok dengan Al-Yamani, karena potensi untuk penerimaan semua pihak dari umat Islam. Tapi kalau Wilayatul Faqih, datangnya Imam Mahdi yang gaib itu disambut oleh Wilayatul Faqih, dapat dipastikan umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah dan umat Wahabi Salafi tidak respon dengan kehadiran Imam Mahdi yang gaib itu, gitu loh. Ini logika secara politiknya loh, secara pikiran manusiawinya. Kenapanya? Makanya saya memilih Imam Al-Yamani dalam hal ini sebagai cara dakwahnya yang lebih tepat untuk merangkul semua pihak. Kalau cara-cara yang di Wilayatul Faqih hanya bisa merangkul orang-orang yang tidak mengkafirkan Syiah, tidak menyesat-nyesatkan Syiah. Sementara umat mayoritas hari ini, tanya aja sama Pak Ustadz Romli yang lain-lain ini kan, mereka sudah menganggap Syiah itu sesat, dan itu sudah menganggap, apalagi Salafi Wahabi menganggap Syiah itu bukan Islam, kafir dan sebagainya. Tetapi kalau disambut oleh umat yang di sana ada umat Ahli Sunnah wal Jamaah, di sana ada umat Syiah, di sana juga yang mana Panji dan hujah-hujahnya Amrun Jadid. Arti Amrun Jadid itu ciri-ciri Syiah Imamiyahnya itu agak terhapus gitu loh. Sehingga agak ada kombinasi antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah Imamiyah, sehingga ada potensi untuk diterima semua umat kedatangan Imam Mahdi yang gaib itu. Makanya saya lebih cocoknya di Al-Yamani, gitu loh Pak. Paham kira-kira gambarannya? Kenapa? Ini bukan persoalan menghukumi, tapi persoalan nas yang sudah baku yang diajarkan oleh ilmu Allah yang dari Ahlul Bait ini. Demikian Pak, kira-kira. Itu kalau yang seperti ini tidak menghukumi, itu menyampaikan, enggak masalah. Itu namanya antum menyampaikan yang antum yakini. Itu enggak masalah, itu bukan menghukumi, hanya menyampaikan loh. Tergantung yang menerimanya mau atau tidak. Begitu Bang Jaga Sukma. Itu lebih enak, lebih mantap dan lebih bijak. Maka saya bilang sampaikan. Tapi tidak ada hak untuk menghukumi dan menghakimi, gitu loh. Kalau ini yang antum sampaikan, saya sangat setuju, karena Nabi pun seperti itu dakwahnya. Nabi loh, sebenarnya Nabi itu langsung bisa, tapi Nabi nggak lakukan karena dia sebagai rahmat lil alamin. Gitu loh Bang Jaga Sukma. Nah kita pun seharusnya kalau memang mencontoh sunnah-sunnah Rasul kan seperti itu. Begitu Bang Jaga Sukma. Dan apalagi kita sudah menemukan katakan Imam Maksum, apalagi antum sudah nyata loh. Itu Bang Jaga Sukma. Maka saya bilang kemarin, karakter dakwah Imam Al-Yamani atau karakter dakwah pengikutnya yang disebut Ansarul Imam Mahdi ini, karakter dakwahnya saya bilang begini, kita harus kenal dulu yang nama Syed Ahmad Hasan Al-Yamani ini siapa. Ditinjau dari Syiah kan, dia bukanlah Imam Mahdi kan, bukan imam ke-12 itu, karena Imam Mahdi itu kan imam ke-12.
Tapi dalam nasnya beliau bernama Al-Mahdi. Namanya, bukan pangkatnya loh. Al-Mahdi itu namanya. Kalau Imam Mahdi kan bukan namanya, pangkatnya kan. Namanya kan Muhammad Ibnu Hasan kan. Imam Mahdi imam kedua itu pangkatnya. Namanya Imam Muhammad Ibnu Hasan, ya kan? Pangkatnya Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi pangkatnya, Imamul Mahdi pangkatnya, namanya Muhammad Ibnu Hasan, kan? Nah, beda dengan Said Ahmad Hasan ini. Kalau disebut Al-Mahdi itu bukan pangkatnya itu nama beliau itu salah satunya Al-Mahdi. Makanya faida hadratul wafat fal yusalimha ila ibni awal muqarrabin lahu salah satu asami ismun ka ismi wa ismi abi wa huwa Abdullah wa Ahmad wa Salis Al-Mahdi huwa awal mukminin. Jadi beliau sebagai Al-Mahdi bukanlah pangkatnya, bukanlah kedudukannya, tapi nama beliau itu salah satunya adalah Al-Mahdi. Ada 3 nama tuh. Pertama Abdullah, kedua Ahmad, ketiga Al-Mahdi. Jadi di Najaf sana itu nama beliau itu Abdullah. Makanya polisi nggak bisa nangkap beliau. Di masyarakat itu orang namanya Abdullah, bukan Ahmad Al-Hasan, bukan. Ahmad Al-Hasan itu nama resminya di kantor. Di kantor namanya Ahmad Al-Hasan. Dicari di masyarakat namanya Abdullah. Orang nggak tahu mana yang namanya Ahmad Al-Hasan, nggak ketemu. Makanya dituduh lari ke Australia. Padahal beliau tetap di Najaf aja, tapi karena waktu dicari di masyarakat, di lingkungan, namanya siapa? Abdullah, ya kan? Tapi waktu di resminya namanya Ahmad Al-Hasan. Kan lain orang ini. Akhirnya orang nggak bisa ketemu itu yang namanya Said Ahmad Hasan itu. Karena nama Said Ahmad Hasan hanyalah nama beliau saat di kantor saja, saat resmi dalam berdakwah saja. Saat di masyarakat, saat dia bergaul di tengah masyarakat, di pasar dan sebagainya, namanya Abdullah. Orang nggak akan pernah tahu, karena tidak ada yang namanya Ahmad Al-Hasan itu di Irak sana kalau di masyarakat. Kalau yang disebut Ahmad Al-Hasan itu hanya di kantor, waktu dakwah dan seterusnya. Tapi saat di masyarakat umum, ya namanya Abdullah. Jadi nggak akan pernah ketemu itu. Nah, artinya kalau disebut Ahmad, Abdullah dan Al-Mahdi itu nama beliau, karena dia lahu salah satu asami ismun ka ismi wa ismi abi wa huwa Abdullah wa Ahmad wa istusal Al-Mahdi huwa awal mukmin. Jadi beliau bukanlah Al-Imamul Mahdi, tapi Al-Mahdi adalah nama beliau. Siapa beliau? Nah, di dalam masalah lain, riwayat yang lain, beliaulah Al-Yamani yang ditunggu oleh umat Syiah. Itu posisi beliau. Posisi beliau adalah Al-Yamani yang ditunggu oleh umat Syiah. Salah satu dari tanda-tanda kedatangan Al-Imam Mahdi yang gaib. Ada 5 tanda. Tanda pertama, munculnya Sufyani. Sufyani itu kelompok ISIS, ya, kelompok teroris itu. Nah, kedua, munculnya Al-Yamani itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada teriakan dari langit. Yang keempat, penenggelaman badai pasir di Baydha. Yang kelima, terbunuhnya nafsun zakiyah. Itu tanda-tanda segera kemunculan Al-Imamul Mahdi Muhammad bin Hasan. Jadi beliau di sisi Syiah bukanlah Al-Imamul Mahdi, tapi wasi wa rasul Imam Mahdi Al-Yamani yang dijanjikan bagi umat Syiah. Itu untuk penjelasan kepada pihak Syiah. Nah, kemudian penjelasan untuk pihak Ahli Sunnah. Umat Ahli Sunnah wal Jamaah ini kalau ditanya, adakah Imam Mahdi? Ada. Namanya Muhammad bin Abdullah. Tapi mana orangnya? Belum lahir, kata Pak Haji Romli kan, belum lahir, belum datang lagi. Nanti di akhir zaman dia menjadi pengikut tarekat At-Tijaniyah, kata Pak Ustaz Romli. Artinya kan masih menghayalkan kan. Mereka itu nunggu Al-Imamul Mahdi, tapi Imam Mahdinya belum lahir lagi. Nunggu nanti Pak Ustaz Romli sudah wafat, sudah meninggal dunia, Imam Mahdinya belum lahir, nanti menjadi pengikut tarekat At-Tijaniyah pada akhir zaman, nanti sudah kapan tak tahu lah. Nah, artinya mereka ini sedang menunggu Imam Mahdi secara nas, tapi orangnya nggak ada gitu loh, belum lahir lagi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kan dibajak oleh tadi Mirza Ghulam Ahmad. Nah, ini kan orang Ahli Sunnah ini nunggu ini masih belum datang. Saya lah nungguin, kata Mirza Ghulam Ahmad. Akhirnya berdirilah Ahmadiyah ini. Kenapa timbulnya Ahmadiyah ini? Rahasianya karena pakumnya Imam Mahdi di kalangan Ahli Sunnah tadi nggak ada. Karena ditunggu terus belum lahir, akhirnya belum datang, akhirnya datanglah pengklaim palsu seperti Mirza Ghulam Ahmad ini. Itulah rahasianya kenapa adanya Ahmadiyah, karena adanya kekosongan Al-Imamul Mahdi di Ahli Sunnah yang belum lahir itu. Nah, gitulah Pak. Ini untuk
ahli sunnah ini. Nah, ketahuilah sebenarnya Imam Al-Mahdi yang ditunggu oleh umat ahli sunnah wal jamaah itu sebenarnya Al-Yamani yang dijanjikan bagi umat Syiah. Itulah rumus zigzagnya atau teka-teki silangnya gitu loh. Nah gitu loh. Nah sudah paham begini, saya terusan dakwah. Saya tidak mengklaim apa-apa, tapi inilah cerita yang sebenarnya. Nah, dan ini akan terjadi. Saya keumpamakan tadi ya, saya larikan ke perumpamaan sendiri. Orang nggak pernah membayangkan bahwa PKB itu bergabung dengan PKS. Imam Mahdinya PKB namanya Muhaimin, Imam Mahdinya PKS namanya Anies Baswedan, disatukan oleh namanya Surya Paloh dari Partai Nasdem gitu. Nah, orang nggak pernah tahu nanti di akhir zaman akan disatukan antara ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah Imamiyah, yang nyatukannya adalah Imam Al-Yamani dari Ansarul Imam Mahdi, yang mana dia adalah merupakan Imam Mahdi yang ditunggu oleh umat ahli sunnah wal jamaah, sekalipun mereka belum menerima hari ini. Dan beliau inilah yang menyatukan antara ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah Imamiyah secara akidah, bukan takrib baina mazahib, mendekatkan antar mazhab tapi dengan takiyah dan kepura-puraan, tidak, tapi benar-benar bersatu antara ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah Imamiyah. Di mana persatuan dimulai? Di negara Irak. Nanti Irak itu sekuler, ditumbangkan oleh pemerintahan Imam Mahdi, nanti menjadilah negara Al-Mahdawiyah, itu terjadilah revolusi Irak. Jadi nanti revolusi Irak itulah nantinya bersatunya antara Sunni dan Syiah, seperti bersatunya antara PKB dengan PKS disatukan oleh Nasdem. Nah, bersatunya ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah Imamiyah disatukan oleh Al-Yamani. Gitu. Ini pikiran politik lah, bukan nas lagi, supaya Anda paham tentang konstasi dakwah yang saya alami sekarang. Makanya saya dari Partai Nasdem connect gitu loh. Semua perjalanan spiritual itu akan nyambung. Paham? Kenapa saya tidak ikut kembali lagi Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar Pranowo ikut pelanjut Jokowi? Pelanjut Jokowi itu kalau diumpamakan ke Timur Tengah kali, Pak Jokowi ini perumpamaannya presiden Irak. Presiden Irak itu memusuhi Al-Yamani, sebagaimana Pak Jokowi memusuhi siapa? Memusuhi daripada secara politik ya Partai Nasdem gitu. Karena Partai Nasdem itu dulunya dukung Pak Jokowi, kok sekarang mendukung Anies Baswedan. Nah begitu, Al-Yamani ini kok silahnya Syiah, tapi kayaknya kayak memusuhi Syiah. Bukan, memusuhi orang-orang Syiah yang nggak paham ilmu ini loh, yang mengatakan Imam Al-Yamani ini dajjal dari Basrah lah, mengatakan antek Inggris lah, mengatakan daripada Partai Ba'ath dan sebagainya itu loh. Itulah yang kami serang, itu hanya serangan balik terhadap orang yang menyerang Al-Yamani. Jadi Imam Al-Yamani saya umpamakan seperti Partai Nasdem ya. Syiah Imamiyah ini saya umpamakan seperti PKS. Imam Mahdinya itu seperti Anies Baswedan, ya kan? Dan kemudian ahli sunnah wal jamaah ini saya umpamakan seperti PKB, ya kan? Kemudian Pak Muhaimin Iskandar perumpamaan Imam Mahdinya ahli sunnah. Ini perbandingan miniatur aja supaya memahami perbandingan cara berpikir saya dalam perjuangan dakwah saya. Itulah kenyataan hidup kita sekarang. Nah, jadi pahamilah dakwah seperti itu perjuangannya, ya kan? Nah, demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Bang Jaga Sukma ini kan imam di awal, ya kan, yang akan menyambut, dan wasinya imam. Tentunya ada koneksi dong, ada koneksi, ada pembicaraan, kan gitu Bang. Kan nggak mungkin namanya wasinya Imam Mahdi nggak pernah kontak atau nggak pernah koneksi, kan nggak mungkin. Tentunya kan ada Bang, perintah harus bagaimana dan bagaimana kan harus ada seperti itu. Dan dirinya kan masuk Bang. Kenapa harus sembunyi gitu? Ya kan? Para a'imah dulu nggak pernah sembunyi.
nanti antum lari bilang, kenapa Imam Mahdi yang terakhir kok sembunyi? Nah, kalau ini kan sudah dipersiapkan untuk akhir zaman. Allah yang menyembunyikannya. Kalau ini kan katanya wasinya imam zaman kan sudah hadir di permukaan. Yang tahu para ansornya saja kan. Kenapa seperti itu gitu? Itu Bang Jaga Sukma. Dengan alasan kan takut dibunuh. Kenapa takut dibunuh? Itu kan suatu perjuangan, jihad. Itu Bang Jaga Sukma. Terus saya misal Sayyid Hasan Nasrullah itu juga orang diincar, orang dicari, tiap saat mau dibunuh tuh. Yang saya dengar informasi itu Hasan Nasrullah nggak pernah diam di tempat. Pada sini udah ketahuan, dia pindah lagi, pindah-pindah. Itu satu perjuangan, gitu loh, Bang Jaga Sukma. Tapi tetap ditampil, tahu wajahnya gitu loh. Walaupun dia diburu sama musuh-musuhnya. Terima kasih. Begini, jadi tahu nggak peristiwa hari-hari ini? Tahu nggak? Peristiwa akhir-akhir ini, tiga terakhir ini, kantor Imam Ahmad Hasan itu sudah dibredel oleh polisi militernya Irak. Untuk apa? Untuk nangkap Imam Ahmad Hasan loh. Untuk nangkap mana Imam Ahmad Hasan nggak ketemu, akhirnya yang jadi korban kan kantornya. Kemudian beliau itu punya Husainiyah. Ya, Husainiyah itu kan tahu lah, tempat orang-orang yang Husainiyah, tahu kan? Tempat orang-orang waktu Asyura atau apa itu dia punya Husainiyah banyak itu Husainiyah. Itu juga di bredel itu. Nah, kemarin yang terakhir ini itu ada tempat pemeliharaan anak yatim piatu itu, rumah anak yatim piatu di bredel juga. Artinya kasarnya kalau Imam Ahmad Hasan itu muncul langsung sniper Bang, dan ya udah ditembak peluru. Artinya nasibnya seperti Imam Husain. Kenapa harus disembunyikan? Karena dia hujah Allah. Beda dengan Imam Al-Husain, kematian beliau itu menunjukkan malah kesuksesan. Beda Bang, kalau Imam Al-Hasan ini kalau beliau ini mati belum sampai tujuan revolusinya berarti gagal. Beda kan kasusnya. Kalau Imam Al-Hasan ini mati sebelum sampai tujuan, itu kasusnya berarti perjuangan Al-Yamani itu gagal. Tapi kalau Imam Al-Husain beda, kematian beliau itu malah kesuksesan. Jadi kasusnya beda gitu loh. Kalau kematian Imam Husain itu kesuksesan, kalau Imam Ahmad Hasan ini matinya sebelum sampai ujung perjalanan dakwahnya belum nyampe, dia sudah mati duluan kayak Imam Husain, berarti gagal Pak dakwahnya. Artinya hujah Allah terbunuh sebelum misi visinya selesai. Sedangkan Imam Husain itu misi visinya sudah selesai, yaitu untuk menjelaskan hak dan batil dengan terbunuhnya beliau di Padang Karbala itu. Jadi berbeda kasus. Kalau kasusnya Imam Husain terbunuhnya itu menunjukkan selesainya misi beliau. Kalau Imam Ahmad Hasan ini terbunuh sebelum sampai berdirinya Daulatul Adli, beliau sudah terbunuh. Sebelum berdirinya negara Daulatul Al-Mahdawiyah itu beliau sudah terbunuh, berarti misinya seakan gagal. Maka cara perlindungannya dengan disembunyikan oleh Allah sendiri secara hakikatnya, dengan cara disembunyikan oleh para pengikutnya secara syariat. Jadi disembunyikan itu ada dalam rangka agar beliau ini tetap hidup sampai waktu yang ditentukan, tidak disniper oleh musuh. Coba bayangin kalau beliau itu dakwahnya sejak awal terbuka, sudah mati Bang. Kenapa? Kantor beliau itu sekarang dibredel itu oleh polisi militer Irak. Yayasan beliau dibredel, ya kan? Kantor Yayasan Husainiyah beliau dibredel sekarang ini. Sekarang sih Al-Yamani sana kantornya sudah ditutup itu. Akhirnya masyarakat turun ke jalan. Dan memang secara syariat sudah dikalahkan, tapi secara hakikat itulah kemenangan. Mempercepat revolusi Irak itu kebencian masyarakat kepada rejim Irak sekarang. Nah sekarang ini gara-gara penutup itu rejim Irak ini kan sudah dibenci oleh rakyatnya sekarang. Artinya kalau sampean datang ke Najaf Al-Ashraf, orang yang mendukung dari gerakan Al-Yamani ini sudah 80%.
tinggal 20% saja yang masih mendukung rezim yang namanya Syiah As-Sudani atau Muhammad Syiah As-Sudani, nama presiden Irak yang sekarang ini. Nah, itu kan peristiwa politik, Pak. Arti peristiwa politik itu kalau masyarakat tidak akan mungkin akan menumbangkan pemerintahan Irak ini kalau mereka tidak benci dengan pemerintahannya. Kalau mereka cinta dengan pemerintahannya nggak mungkin. Makanya dengan mereka menyerang kantor Said Ahmad Hasan itu membuat masyarakat Irak hari ini sangat benci kepada pemerintahan Irak. Nah, sangat benci, mereka akan bersama-sama al-Yamani untuk menumbangkan pemerintahan Irak sehingga berdirilah negara Daulatul Adli Ilahi. Ini gerakan revolusi, gerakan menumbangkan sebuah pemerintahan agar berdiri pemerintahan baru. Sebagaimana gerakan Said Ruhullah Khomeini tahun 1979 menumbangkan pemerintahan Pahlavi digantikan dengan Republik Islam Iran. Sama, Bang, gerakan revolusi itu melawan pemerintahan sebelumnya yang dulu itu namanya pemerintahan Pahlavi, itu ditumbangkan oleh Said Ruhullah Khomeini. Sama, pemerintahan Irak sekarang ini akan ditumbangkan oleh Imam Al-Yamani sebagaimana Said Ruhullah Khomeini menumbangkan kerajaan Pahlavi. Paham sampai di sini, Pak? Gitu loh cara berpikir politiknya. Nah, ini gerakan revolusi, bukan main-main, makanya dia bersembunyi. Nah, kalau dulu itu Ruhullah Khomeini bukan sembunyi, dia lari ke kemana itu, ke luar negeri itu kan, lari ke luar negeri kan, Ruhullah Khomeini. Kalau dia bertahan di Iran itu, ya Ruhullah Khomeini dibunuh loh sama Raja Pahlavi, tentaranya. Tapi beliau lari ke luar negeri. Nah, sama kalau Said Ruhullah Khomeini dulu lari ke luar negeri, bahkan lari ke Najaf, bahkan lari ke negara luar ya. Nah, Said Imam Ahmad Hasan tidak lari keluar, tapi disembunyikan dan sehingga dituduh dia lari ke Australia gitu. Paham? Ini perjuangannya. Itulah penyebabnya kenapa beliau tidak tampil. Sudah bisa dipahami kira-kira? Kan katanya wasinya imam zaman, tentunya kan akan diberi tugas dong bagaimana caranya dan bagaimana ininya, kan atas nasihat yang memberi wasi dong, Bang Jaga Sukma. Ya kan tugasnya seperti itu tadi. Tugasnya kan dilaksanakan. Ya kan? Tugasnya dilaksanakan. Pertama, apa tugas-tugas beliau? Beliau sudah menulis 130 buah kitab. Itu kan tulisan beliau itu menulis ilmunya Imam Mahdi Hasan tuh loh. Imam Mahdi Muhammad Hasan tuh ditulis oleh Said Ahmad Hasan. Jadi Said Ahmad Hasan tuh sebenarnya menulis ilmunya Imam Mahdi yang gaib itu loh. Beliau itu asiknya dialah yang menulis kitab. Sebenarnya walaupun secara syariat ditulis oleh Said Ahmad Hasan, itu hakikat yang sebenarnya itu ilmunya Imam Mahdi yang gaib. Yang 130 buah kitab tuh loh. Itu loh maksudnya. Tugasnya beliau. Jadi beliau menulis 132 kitab itu hakikatnya beliau menulis ilmunya Imam Mahdi yang gaib itu. Itu tugas pertama, menyebarkan ilmu agama. Kedua, tugas beliau adalah membentuk kelompoknya yang disebut Ansarul Imam Mahdi tadi, sehingga berdiri kantornya di Najaf Al-Aswad. Itu tugas berikutnya, ya kan? Kemudian di dalam kantornya itu sudah dibentuk kata lainnya itu madrasahnya sudah dibentuk, universitasnya sudah dibentuk gitu. Sehingga para ulama 313 di sana ngaji, belajar dan sebagainya untuk mengkaji ilmu-ilmu beliau. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, beliau gerakan politik. Ya kan? Gerakan politik tahu nggak? Ya contohnya Partai Nasdem, PKS, PKB, itu kan untuk apa? Untuk tegaknya sebuah negara. Nah, untuk tegaknya sebuah negara itu ada partainya, Bang. Nah, partainya disebut Ansarul Imamul Mahdi. Itu nama partai. Kalau di istilah Indonesia Golkar, PDI, P3 gitu. Umpamanya gitu. Sehingga berbentuklah negara nanti, negara Imam Mahdi itu. Perlu ada partainya juga. Mengikut sunatullah yang terjadi sekarang. Jadi tugas yang kedua membentuk partainya, yaitu jemaah kami ini loh partainya. Nah, tugasnya sudah selesai yang kedua. Nah, yang ketiga tinggal menunggu kedatangan beliau. Apa enggak selesai tugasnya? Sudah selesai, sudah dijalankan. Paham nggak tugas beliau apa? Kan begitu, Bang. Karena nanti saat terbentuknya negara Irak tadi sudah diubah menjadi negara Daulatul Adli Ilahi, kasarnya sudah direvolusi, seperti Iran tadi sudah direvolusi oleh Ruhullah Khomeini, barulah berdiri negara Republik Islam Iran kan. Setelah revolusi itu baru berdiri wilayah itu faqih kan gitu.
Ya, sebab kita terbentuk karena revolusinya Ruhullah Khomeini. Nah, nanti itu Imam Mahdi Muhammad Ibn Hasan berkuasa, terus setelah dibentuk berkuasanya, berdirinya negara Daulatul Adli Ilahi. Jadi sudah dilaksanakan, Bang. Apalagi coba? Sudah dilaksanakan dan sudah berjalan. Itu tugas wasi dan utusannya. Sampai sini paham kira-kira? Berarti menulis buku itu tugas dari imam zaman yang mentugaskan suruh membuat kitab pertama. Kedua, suruh membuat partai dengan tentara 313 sudah ada. Nah, itu tugas dari pada Ahmad Hasan Al-Yamani, ya kan? Oke, berarti tentara 313 berarti sudah ada. Nah, yang mana suruh sembunyi, nggak boleh nampak, ini juga tugas juga dari imam zaman, gitu loh. Ini antum nggak sebutkan. Dia nanti munculnya itu bersamaan, Bang. Saat pembaiatan Imam Mahdi Muhammad Ibn Hasan, itu pembaiatannya di Mekah nanti. Yang membaiat itu Said Ahmad Hasan oleh 313. Dan waktu itu orang bingung siapa yang dibaiat, siapa yang membaiat, gitu loh. Sebenarnya yang dibaiat itu Imam Mahdi, yang gaib Imam ke-12. Yang pimpinan yang membaiat dari 313 itu Imam Ahmad Hasan, gitu loh. Setelah pembaiatan baru muncul bersamaan. Jadi munculnya Imam Mahdi itu saat pembaiatan di antara rukun dan makom di Ka'bah itu. Yang membaiat adalah Imam Ahmad Hasan, yang dibaiat adalah Imam Muhammad Ibn Hasan. Yang Imam Ahmad Hasan ini pemimpin dari 313. Jadi 312, yang ketiga 313-nya beliau, gitu loh. Itulah masa keluarnya, masa munculnya sosoknya. Oh, ini yang namanya Imam Ahmad Hasan. Oh, ini yang namanya Imam Muhammad Ibn Hasan. Mereka itu dua orang. Sebagaimana dulu ada dua orang, Rasulullah dengan Imam Ali. Nah, sekarang ada namanya Imam Mahdi Muhammad Ibn Hasan dengan Imam Ahmad Hasan. Dua juga, gitu, paham nggak? Dulu kala aja siapa? Dua orang, Rasulullah dengan Imam Ali. Nah, sekarang dua orang juga, yaitu Imam Mahdi Muhammad Ibn Hasan dengan Imam Ahmad Hasan. Mirip, sama kasusnya. Kira-kira bisa dipahami nggak? Itu lompat lagi Bang Jaga Sukma. Pertanyaan saya, tadi kan antum tugasnya sudah selesai untuk membuat partai dan membuat kitab, ya kan, 130 kitab, 130 jilid ya kan. Nah, apakah dalam kesembunyiannya atau tidak berani menampakkan, apakah itu juga tugas dari imam zaman itu loh Bang Jaga Sukma. Nanti mungkin pembaiatannya ya katakanlah seperti itu, gitu loh. Apakah sudah tahu akan kemunculannya Bang Jaga Sukma? Tahun berapa dan berapa tahun lagi, apakah sudah mengetahui? Gitu Bang Jaga Sukma. Yang saya pertanyakan tadi, apakah dapat tugas bahwa tidak boleh menampakkan diri dari imam zaman tersebut, gitu loh. Antum nggak jawab yang pertanyaan ini. Bukan tugas, itu metodenya. Metodenya tetap harus bersembunyi sebelum tugas selesai. Metode dakwah loh. Pertanyaan gitu, apakah tugas dari Allah bersembunyi di gua Sur? Itu kan pertanyaan lucu, Bang. Rasulullah itu kan bersembunyi di gua Sur. Itu bukan tugasnya Rasulullah, tapi Rasulullah memang harus sembunyi di gua Sur agar kafir-kafir Quraisy tidak menangkap Rasulullah, ya kan? Padahal kalau Rasulullah itu tidak sembunyi di gua Sur pun, kalau Allah menghendaki tidak dibunuh orang kafir, kan tidak dibunuh juga. Tapi Rasulullah harus bersembunyi di gua Sur bersama Abu Bakar itu kan. Nah, di situ apa tugas siapa tuh? Apakah itu ditugaskan oleh Allah, Nabi Muhammad, atau memang caranya memang harus bersembunyi di gua Sur? Itu pertanyaannya. Beliau ini harus bersembunyi terus sampai hari hanya kedatangan Imam Mahdi itu bersamaan munculnya, sehingga saat bersamaan munculnya, saat selesai pembaiatan, berarti
tugas-tugas Al-Yamani itu sudah selesai untuk dalam rangka penyambutan Imam Mahdi tersebut gitu. Nah, pada waktu itu muncul, tapi yang berkuasa nanti bukan Imam Al-Yamani, tetap Imam Mahdi Muhammad Ibn Hasan tuh loh, nanti yang berkuasa di Irak nanti itu. Beliau berkuasa selama 7 sampai 9 tahun. Nah, setelah sampai 9 tahun itu beliau sakit, nah ingin meninggal, nah baru wasiatnya diteruskan oleh Imam Ahmad Hasan. Baru penyerahan wasiat dari Imam Mahdi Muhammad Ibn Hasan kepada Imam Ahmad Hasan. Yang sekarang ini masih membicarakan wasiat Rasulullah. Sekarang ini belum lagi wasiatnya Imam Mahdi Muhammad Ibn Hasan kepada Imam Ahmad Hasan, belum. Nanti setelah hari H-nya itu nantinya kan Imam Mahdi berkuasa selama 7 sampai 9 tahun, baru diteruskan oleh Imam Ahmad Hasan. Dalam ceritanya itu, dalam kitabnya itu jelaskan sekitar 20 tahun. Kemudian setelah 20 tahun itu ternyata ada masalah juga, nanti Imam Said Ahmad Hasan ini juga nanti syahid juga, entah bagaimana ceritanya. Itu sudah namanya futurologi. Futurologi itu artinya cerita yang akan datang, kan kita nggak tahu, hanya ada dalam kitab-kitab hadis saja. Dalam kitab-kitab dia itu ditulis loh, ini Imam Mahdi Muhammad Ibn Hasan berkuasa selama 7 sampai 9 tahun, ini hadisnya. Nanti setelah itu menjelang wafatnya baru nulis wasiat lagi untuk Imam Ahmad Hasan. Nah, nanti Imam Hasan berkuasa selama Mahdi pertama berkuasa selama 20 tahun. Nanti dilanjutkan lagi Mahdi kedua dan seterusnya sampai Mahdi ke-12, baru dunia kiamat. Dan diceritakan Bang, dalam kitabnya itu ternyata Imam Mahdi yang Nabi Isa itu yang nanti bersama Imam Mahdi itu ternyata bersama Mahdi ke-12. Bukan bersama Imam Mahdi yang sekarang, bersama Mahdi ke-12 mau kiamat nanti. Waktu Mahdi ke-12 itu datanglah Nabi Isa. Tugas Nabi Isa itu sebenarnya untuk memandikan, mengkafankan mayatnya daripada Mahdi ke-12. Karena rumusnya itu bahwa memandikan seorang maksum itu harus maksum juga. Jadi salah satu tugasnya Nabi Isa itu sebenarnya dirojaahkan, didatangkan lagi itu dalam rangka untuk memandikan mayatnya Mahdi ke-12. Itu cerita lanjutannya dalam kitab Pak. Gitu. Makanya umumnya orang mengatakan Nabi Isa itu datang untuk di belakangnya Imam Mahdi, sebenarnya di belakang Mahdi ke-12 nanti. Itu lain lagi bab ceritanya. Ya Yuja lain lagi ceritanya, itu sudah akhir kiamat kubro. Kita sekarang ini menuju kiamat sugro, Pak. Gitu. Kiamat kubro itu belum lagi. Nah, itu ceritanya. Jadi artinya secara jelas untuk kemunculan beliau itu, tentang bersembunyinya beliau itu bukan perintah, tapi itu metode. Sebagaimana metodenya Rasulullah bersembunyi di Gua Sur, metode agar tidak dibunuh orang kafir Mekah. Walaupun seandainya Rasulullah nggak bersembunyi kan, Allah bisa melindungi. Tapi sunatullahnya tidak. Contohnya Imam Husain, ya kan? Mendedahkan dirinya untuk dibunuh, ya terbunuh lah. Nah sama kan itu, sunatullahnya harus bersembunyi dulu. Kalau yang Imam Mahdinya gaib, utusannya bersembunyi. Tapi yang gaib kan nggak bisa nulis kitab, yang gaib nggak bisa buat kantor, kan gitu. Yang gaib nggak bisa buat partai, buat jamaahnya nggak bisa. Maka diutuslah wasit dan utusannya, gitu loh Pak. Kalau bandingkannya Rasulullah, dia nggak usah disuruh ngumpet ke Gua Sur. Waktu menyerang mau membunuh saja udah aja. Kan gitu. Kan itu Bang Jaga Sukma. Kalau emang begitu, kan nggak usah ada nabi. Kalau begitu, jadikanlah aja orang beriman semua. Kan gitu. Ini kan ada skenario Allah juga seperti itu. Nah, sekarang kan kalau Imam Mahdi tadi punya wasi, kan antum bilang ditugaskan untuk membuat kitab, ditugaskan untuk membuat partai. Apakah termasuk sembunyi juga ditugaskan? Gitu. Itu kan pertanyaan saya. Oh, kalau yang disembunyikan bukan, kan gitu, tinggal jawab begitu gitu dong. Pertanyaan saya kan seperti itu Bang Jaga Sukma. Karena antum bilang membuat kitab ditugaskan, suruh membuat kitab, dan membuat partai ditugaskan sama Imam Zaman. Dan begitu. Nah, apakah sembunyi itu juga ditugaskan atau atas perintah Imam Zaman disuruh sembunyi dulu, kan begitu?
Kalau di Nabi Muhammad, ya karena dia seorang nabi, kemungkinan bisa juga kan begitu, suruh sembunyi. Cuman kan nggak ada catatan, nggak ada sejarah. Tahu-tahu Rasulullah bersembunyi lari ke gunung Sur, kan begitu Bang Jagasukma. Bukan ditugaskan bersembunyi, adalah metode agar beliau tidak terbunuh sebelum tugas selesai. Itu kan baru 3 tugas. Tugas pertama menulis kitab sudah selesai, membentuk jamaahnya sudah selesai kan, ya, membentuk pusat gerakan dakwahnya sudah selesai, ya kan, dan sebagai sebuah kelompok dakwah atau sebuah jamaah yang melawan rezim untuk meruntuhkan rezim Irak sekarang ini, yang sebenarnya itu adalah togut yang harus diingkari oleh umat, ya, karena mereka ini zalim, karena mereka ini sebenarnya berpihak kepada orang-orang kafir sebenarnya. Nah, tugas itu, ya, sekarang ini masih ada tugas lain lagi. Ada sebelum tugas yang kelanjutannya berikutnya ini selesai, beliau tidak boleh terbunuh. Nah, sedangkan Allah bisa saja dengan menampilkan dia dengan tidak terbunuh, tapi kan itu bertentangan dengan sunatullahnya gitu. Sunatullahnya, beliau sembunyi aja, faktanya kantornya beliau di Bredel, fasilitas beliau di Bredel, itu menunjukkan beliau ini sedang diincar, dimusuhi, ingin ditangkap. Makanya tetap bersembunyi metodenya gitu. Itu metode, karena tugas-tugas tadi itu baru 3 tugas dan seterusnya, itu kan artinya sampai hari ini tugas itu belum selesai. Kapan selesainya? Setelah pembaiatan di antara rukun dan makom. Setelah itu baru Imam Mahdi berkuasa, barulah terjadilah namanya yang disebut Imam Mahdi itu katanya kemakmuran, kesejahteraan, membagikan harta tidak menghitung-hitungnya. Itu maknanya apa? Bukan Imam Mahdi sebagai pribadi, Imam Mahdi sebagai penguasa dunia yang memiliki sebuah negara. Barulah bisa dilakukan sebuah keadilan kesejahteraan itu, gitu loh. Paham maksudnya? Jadi bersembunyi itu metode sampai tugas-tugasnya selesai, barulah keluarnya bersamaan dengan Al-Imamul Mahdi tersebut, gitu. Paham enggak? Nabi Isa itu adalah Rasul Allah kepada Bani Israel yang melaksanakan syariat Taurat. Di dalam syariat Taurat ada satu hukum, ya. Barang siapa mati di tiang salib, maka terkutuklah pada pandangan Allah. Nah, oleh karena itu, ketika dalam proses penyaliban, Allah menyelamatkan Nabi Isa. Karena pada saat penyaliban di Yerusalem itu hanya ada 2 suku, yaitu Yahudi dan Benyamin sedikit, ya. 10 suku bangsa Israel, anak cucu Yakub itu, ya, 700 tahun sebelum Masehi sudah diambil atau ditaklukkan oleh bangsa Assyria, sehingga dibawa ke arah timur laut yang akhirnya sampai ke Kashmir, Hindustan. Nah, setelah Nabi Isa diselamatkan, maka Nabi Isa berjalan ke arah timur laut sehingga sampailah di Hindustan dan Kashmir. Kuburan Maryam ibunya ada di Hindustan juga, yang sekarang menjadi bagian dari Pakistan, yaitu di daerah Muri. Muri itu dari kata Maryam juga, ya. Nah, kemudian ada kuburannya di sana, Mari itu, di Muri itu. Dan Nabi Isa ketika umur 35 tahun itu kurang lebih, ya, melanjutkan dakwahnya kepada 10 suku Bani Israel yang ada di Kashmir. Dan akhirnya dengan Hawariyin, Nabi Isa selesai menjalankan tugasnya mengajarkan Taurat dan Injil kepada 10 bangsa Bani Israel hingga menang. Nah, itu tercatat di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 50 dan surah As-Saff
ayat 14. Jadi perjalanan Nabi Isa dari Yerusalem ke Kashmir itu ada di dalam Al-Quran dan tercatatnya di dalam 2 surah yang saya sebutkan tadi. Oke? Jadi coba perhatikan Pak Erik, Al-Quran muhkam, jelas ya, tidak disalib, tetapi dibuat musabbih, samar, yaitu disalib tidak sampai mati. Lalu berarti tidak disalib. Jadi paradoksnya disalib sama dengan tidak disalib. Akhirnya makna diserupakan atau disamarkan itu menjadi tidak bernilai apa-apa, jadi sia-sia. Akhirnya memang satu paham dengan Kristen, disalib tidak sampai mati Ahmadiyah, sedangkan Kristen disalib sampai mati, cuma dibangkitkan atau dihidupkan lagi. Maka bertentangan 100%, tidak disalib dan tidak dibunuh berdasarkan Al-Quran. Tetapi inilah cara setan menyesatkan manusia. Demikian Pak Erik, terima kasih. Wassalamualaikum ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihim wal mahdin wa salim tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin.